Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada progres ketiga, kami akan menjelaskan progres website kami. Di sini kami membuat profile dan edit profile. Namun sebelum itu, kami akan menjelaskan terlebih dahulu demo dari website kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai demo bagian profile. Di sini untuk profile sendiri menampilkan foto mahasiswa, lalu ada nama, umur, alamat, gender, bio, dan di sini akan tampil opsi untuk edit profile. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian di edit profile. Ini di bagian edit profile ini ada bagian kita untuk mengubah data kita yang ada di profile tadi, mengupdate-nya dengan data yang terbaru. Di sini ada data foto profil, nama, umur, alamat, semester, jurusan, domisili, dan bio. Mungkin kita mencoba untuk mengubahnya terlebih dahulu. Kita ubah. Kita pilih fotonya. Ini fotonya saya tetap memilih foto yang sama karena kita harus memasukkan foto. Jadi kita save. Nah, namanya sudah terganti, data yang kita perbarui di edit profile tadi sudah terganti di bagian profilnya. Baik, selanjutnya kembalikan kepada ini. Oke, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan codingan dari profile dan edit profile itu sendiri. Untuk Kurnia boleh di-share. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai file profile yang terdapat di dalam folder controller. Di sini kita akan membuat kelas yang diberi nama sesuai dengan nama file kita. Di sini kita memberi nama profile karena nama file kita adalah profile.php. Lalu di dalam kelas profile terdapat 4 function. Untuk fungsi pertama itu adalah construct. Untuk fungsi construct ini sendiri adalah fungsi yang dapat digunakan untuk semua fungsi atau dapat disebut sebagai fungsi global. Fungsi ini dapat digunakan tapi hanya dapat digunakan di file profile ini sendiri. Lalu selanjutnya kita akan membuat variabel username yang berfungsi untuk mendapatkan username dari dalam database. Di sini kita dapat lihat kita menggunakan $this session userdate user data username. Lalu kita akan membuat perkondisian jika username tidak ada di dalam database, maka akan didirect ke halaman login. Lalu akan exit. Selanjutnya ada this load model login m di sini untuk membuka model login, yang dimana model di sini adalah sebagai penghubung website dengan database. Nah, di dalam folder model di sini kita akan lihat terdapat login m dan juga user m. User m. Nah, di sini fungsi dari file user m itu sendiri dapat dilihat bahwa ada bagian function construct. Di sini ada this data table name yang berfungsi untuk inisialisasi nama table. Dan di sini kita menggunakan table user di database-nya. Lalu untuk primary key itu menggunakan nama ID. Jadi untuk model atau user m itu sebenarnya adalah digunakan sebagai penghubung website dengan database kita sendiri. Lalu selanjutnya itu adalah back to profile. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi index. Nah, di sini berfungsi untuk apabila kita ke halaman awal, maka fungsi ini akan memanggil halaman index. Yang dimana di sini kita akan membuat variabel data dan yang dimana untuk namanya itu bebas.
Dan di sini kami juga membuat nama data user yang berfungsi untuk mengambil data dari dalam database. Nah, di sini kami menggunakan getWhere yang berfungsi untuk mengambil di mana saja data yang akan diambil. Contohnya di sini adalah data yang diambil adalah di username. Terus di sini ada fungsi ada thisLoad view profile yang berfungsi untuk mengambil data dan membukakan data, lalu datanya akan dimasukkan ke dalam profile. Oke, selanjutnya akan ada fungsi edit, akan dijelaskan oleh saudari Kurnia. Baik, selanjutnya bagian fungsi edit. Function edit ini sama seperti function index sebelumnya, namun di bagian fungsi edit ini belum masuk ke sistem editnya, dia hanya menampilkan data yang dieditnya saja. Dan perbedaannya dengan function index di sini juga hanya melihat untuk view-nya, hanya melihat ke bagian edit profile, belum masuk ke sistemnya. Nah, selanjutnya untuk bagian function submit di sini, di function submit ini ada upload status, upload image. Nah, di mana this upload image ini adalah fungsi, yang upload image ini adalah fungsi. Nah, fungsinya ini kita dapat lihat di bagian core, di bagian my controller. Nah, di sini sudah ada penjelasannya sedikit. Ini di bagian fungsi ini digunakan untuk menambahkan image, atau kita mengupload image. Nah, di sini nama file sama dengan files profile name itu. Nama file ini diambil dari nama data file asli yang ada di file explorer kita atau di dalam folder kita. Nah, namanya itu akan terkirim di dalam web ini. Nah, selanjutnya untuk bagian config upload path ini digunakan untuk tempat meletakkan image. Nah, di mana di sini kita letakkan image-nya di folder asset. Nah, selanjutnya untuk config all types-nya itu untuk ekstensi yang ingin kita pakai atau gambar yang ingin kita upload. Di sini kita membatasi gambar yang ingin kita upload itu hanya dengan ekstensi JPG, JPEG, dan PNG saja yang hanya bisa diupload. Jadi untuk file seperti PDF dan lain sebagainya itu tidak bisa diupload. Nah, untuk config file name-nya ini, untuk nama filenya itu tuh nama image di folder asetnya untuk menginisialisasi nama foldernya. Nah, untuk config override ini berarti sama dengan true, berarti image tersebut itu dapat dilihat benar berarti. Nah, di sini juga ada this load library upload. Di sini fungsinya untuk membuka library dari controller, dari bagian controller profile tadi, agar namanya tuh dapat di-upload dan filenya juga dapat di-upload, file image-nya dapat di-upload tuh. Selanjutnya untuk this upload initialis config di sini dimana untuk mengupload yang ada di bagian config. Nah, config-nya ini dari config upload path, allow types, file name, dan override-nya. Nah, di sini ada pengkondisian dimana untuk mengecek apakah file yang sudah dikirim di form edit di bagian edit profile itu sudah dikirim atau belum. Nah, jadi profil ini merupakan nama dari format. Nah, profil ini merupakan nama dari form type yang diedit tadi. Nah, jika kondisi tersebut itu benar, maka akan dijalankan upload profilnya untuk yang bagian image. Dan jika salah, pengkondisiannya salah, maka dia akan mengembalikan. Nah, kembali lagi ke bagian profil tadi di sini. Selanjutnya ini ada pengkondisian untuk mengupload status. Di sini ada variabel nama this upload data file name. Nah, di sini untuk menginisialisasi dari variabel name ini untuk mengupload data yang dari file name tadi. Nah, di sini di mana untuk yang file name ini ada membuat array asosiatif data yang isinya kita tuh mau mengambil apa. Di sini kan kita mengambil image, username, nama, bio, dan lain sebagainya sampai ke bagian domisili. Nah, selanjutnya di sini ada this dbwhere. Di sini di mana
untuk database-nya itu di mana yang kita ambil username-nya, seperti itu yang kita inputkan. Nah, selanjutnya ini di DB update-nya itu untuk bagian database update-nya itu di bagian mana, di tabel user, dan yang kita update itu datanya. Dan jika kondisi slide yang upload status tadi, maka akan menampilkan pesan error. Nah, untuk selanjutnya bagian views akan dijelaskan oleh saudari Aini untuk yang bagian profil. Oke, di sini untuk view ada 2 view. Yang pertama adalah profile dan edit profile. Untuk file profile sendiri, di sini sebenarnya adalah untuk berfungsi untuk lebih ke visualisasi dari web itu sendiri, yang dimana untuk profile di sini kami menggunakan template Bootstrap 5. Nah, tapi di sini karena dihubungkan dengan dengan CI kami, sehingga di sini kami menggunakan base URL, yang dimana base URL ini sendiri berfungsi untuk mengakses dasar dari halaman website. Nah, di sini kami menggunakan base URL karena kami menggunakan template Bootstrap tadi yang digunakan sebagai tema website kami, karena base URL ini sendiri akan langsung mengakses URL yang telah dikonfigurasi dalam project ini sendiri. Nah, untuk profile ini sendiri berfungsi untuk menampilkan data-data, bisa di-scroll ke bawah. Nah, di situ terdapat tag PHP, data user, bio, nama lengkap, username, umur, dan lain-lain yang berfungsi untuk mengambil data dari dalam database dan ditampilkan ke halaman profile. Mungkin sekian penjelasan view profile. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai edit profile. Nah, untuk di bagian edit profile sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini ada base URL untuk dimana untuk menghubungkan atau mengakses file edit profile ini dengan CI yang kami gunakan dengan Bootstrap-nya. Nah, di sini ada bagian-bagian seperti foto profil, nama, umur, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk di bagian umur seperti ini kami menggunakan perulangan. Nah, pertamanya kami inisialisasi terlebih dahulu. Untuk umurnya itu kami pilih 18 dan digunakan untuk perulangan dengan menggunakan tag PHP. Kami gunakan perulangan. Nah, di sini ada option selected yang berarti itu opsi yang kami pilih itu untuk di 18 tersebut. Nah, selanjutnya juga kami seperti di semester ini kami menggunakan menggunakan variabel array untuk menampung value atau nilai dari semester ini, yang dimana ada semester 1, 2, 3 sampai 10. Di sini kami masukkan juga ke dalam perulangannya agar dianya terinisialisasi. Lalu di sini ada option value-nya, kami juga option selected-nya kami juga memilih. Kami tetapkan pilihan untuk yang nama semesternya. Dan di option value-nya itu untuk mengembalikan nama semester yang kami pilih tadi. Dan di sini juga ada jurusan. Di sini juga jurusannya kami menggunakan perulangan dari tag PHP juga. Lalu selanjutnya seperti domisili kampus, juga bio, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari edit profil. Saya kembalikan kepada Aini. Terima kasih. Oke, mungkin sekian penjelasan progres ketiga dari kami, yang dimana kami telah menjelaskan mengenai file yang ada di dalam controller dan juga file yang berada di dalam view. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.